Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali dengan channel TV ASKI bersama saya sebagai moderator yaitu Ustaz Ahmad Niam. Dan untuk kesempatan pada pagi hari ini narasumber kita yaitu Bapak Ustaz Ali Fikri SH. Bapak Fuad Ali Fikri SH, yang dalam hal ini dia akan menyampaikan tentang masih seputar dari sahabat, yaitu namun dalam kesempatan kali ini dengan hadir beliau adalah siapa Ustaz? Sayyidina Umar. Oke, Sayyidina Umar. Baik, untuk selanjutnya beliau akan membawakan tema pada kesempatan kali ini yaitu tentang Sayyidina Umar. Padanya waktu dan tempat yang disediakan. Terima kasih Sayyidina. Oke, nah, Saya buka dulu ya. bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja. Pertama dan paling utama, mari kita memanjatkan rasa puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Kemudian salawat serta salam selalu kita tunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, para orang tua di rumah yang sedang menyaksikan ini di sini pasti ada pemirsa ya. Para pemirsa di rumah, baik siswa-siswi kita kan yang sangat walaupun keadaan sekarang tidak belajar di sekolah, tapi mereka masih semangat untuk belajar di sekolah, di rumah, ya, maaf, di rumah. Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh moderator kita, kalau saya melihat ya, luar biasa. Ya. Mohon Ustaz, ini mau izin bukan menggurui, tapi kita saling memberikan pelajaran saja. Biasanya kita mungkin juga cara saling mengingatkan. Saling mengingatkan, ya, karena watawasaw bis-sabri watawasaw bil haqqi. Baik. Ya, saya ingin menceritakan tentang kisah Sayyidina Umar, ya, bagaimana beliau itu masuk Islam dan hingga akhirnya mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Masyaallah. Siapa sih yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau mendapatkan 3 gelar. Banyak sekali kan? Iya, 3 gelar ya. Itu macam-macam ya. Pertama dari sahabat itu mendapatkan sahabat dan kaum muslimin, yaitu Amirul Mukminin. Masyaallah, sebagai pemimpin orang-orang mukmin ya, orang-orang mukmin. Kemudian yang kedua adalah sebagai Abu Hafs itu bukan maksudnya dari ayah dari Hafs, tapi orang yang pemberani. Nah, dalam kurung kasar, ya, orang pemberani, singa, ya, sebagai singanya orang mukmin, gitu ya. Karena memang siapa sih yang tidak kenal dengan Amirul Mukminin, gitu ya, bahwa badannya kuat, yang kuat, ya, berwibawa dan sebagainya. Kemudian dia gelarnya adalah Al-Faruq, Umar Al-Faruq, ya, Umar Al-Faruq, yaitu dengan beliaulah kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kita mengetahui dalam Islam, ya, beliau itu bisa membedakan mana yang hak dan yang batil berkat beliau. Ya. Karena beliau penggerak pertama, ya, yang mana menunjukkan kepada orang-orang mana sih yang benar, mana itu yang batil. Batil itu artinya membunuh. Baik, saya mulai dari awal. Insya Allah kita semua sebagai umat Islam kenal semua dengan yang namanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu sebelum masuk Islam, luar biasa. Amirul Mukminin ini adalah orang kafir, ya, dulunya sebelum masuk Islam. Kafir dari Quraisy, kaum Quraisy.
Dan itu menjadi menarik karena apa? Karena Umar bin Khattab itu orang yang sangat membenci Islam, musuh bebuyutan Islam. Oh, jadi gitu saja. Iya, musuh dari Islam. Jadi sebelum profil beliau sebelum masuk Islam, orang yang sangat tidak menerima ya. Orang sangat menolak sekali ya. Iya, sangat menolak. Berkali-kali dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah itu beliau tolak, bahkan beliau lawan. Ya. Dan hingga akhirnya tidak ada yang berpikir, tidak ada yang kepikiran bahwa akhirnya umat bin Khattab ini masuk Islam juga. Luar biasa sekali satu hidayahnya ya Allah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melihat seseorang, bahkan orang kafir sekalipun, orang non-Islam sekalipun di sekitar kita, jangan kita pandang dengan pandangan yang sinis, Pak. Jangan dengan kita pandangan yang benci. Ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya, bahwa orang itu belum tentu hingga akhir hayatnya dia kafir, belum tentu orang itu hingga akhir hayatnya rusak atau buruk, gitu ya. Seperti itu. Ini termasuk sebuah pelajaran bagi kita bahwa hidayah Allah itu dari manapun masuknya, ya, dari pintu manapun masuknya. Bahkan kalau kita telusuri lagi, Umar bin Khattab itu juga tidak tahu dari mana hidayah itu datang, ya, dari pintu mana, gitu ya. Ya, berarti tugas kita hanyalah mendoakan ketika ada saudara kita, teman kita, tetangga kita, orang lain yang berbuat buruk dari kita. Dan bahkan ketika dia juga, maaf, posisinya sebagai orang kafir dan muslim. Nah, kita doakan. Berarti gini ya, kalau apa kita dengan orang non muslim kita tidak boleh langsung mensiniskan Ya. apalagi dengan sama muslim. Apalagi dengan sesama muslim, ya. Mentang-mentang ada golongan A, golongan B, partai A, partai B, ya. Ada ormas A, ormas B. Ya, sebisa mungkin kita saling jaga ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan tali persaudaraan Islamiyah kita, ya. Itulah ya. Kepada orang yang bukan muslim aja kita harus saling menghormati, apalagi sesama muslim. Betul tadi Ustaz yang kita katakan tadi ya. Baik, saudara-saudaraku, pemirsa di rumah, asli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ceritanya bagaimana Umar bin Khattab ini bisa masuk Islam. Suatu hari ya, Umar bin Khattab marah terhadap Nabi Muhammad SAW karena beliau pikir Rasulullah itu telah mengadu domba, telah memberantakkan bahasa Indonesia, telah mengacaukan ya persatuan dari kaum kafir Quraisy. Ya. Kenapa? Karena memang dari dakwah beliau Rasulullah SAW itu sebagian dari mereka ada yang masuk Islam, sehingga mereka ya, merasa teradu domba oleh Rasulullah. Ya. Karena itu Umar bin Khattab marah, murka melihat Rasulullah yang telah menghancurkan komunitas itu, kan komunitas kafir Quraisy itu. Akhirnya dan ketika itu Rasulullah kebetulan sedang berada di Bukit Safa. Ya, kebetulan sedang berada di Bukit Safa. Dan ketika itu pula Umar bin Khattab dengan pedangnya, ya, dia siap-siap untuk nyamperin. Ya. Bahasa kita marahin Rasulullah di Bukit Safa. Ya. Ya, akhirnya di tengah jalan bertemu dengan seorang yang bernama atau sahabat yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Ya. Beliau bertanya, Nu'aim bin Abdullah itu bertanya, wahai Umar, kau mau kemana? Siang-siang begini bawa pedang lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Dijawabnya sama Umar, aku akan menjumpai Rasulullah, aku akan menjumpai Muhammad. Ya, karena dia telah mengacaukan kafir Quraisy, kaum Quraisy, ya. Umar. Waktu itu belum menjadi Amirul Mukminin, ya, karena belum masuk Islam. Dia masih benci dengan Rasulullah, ya, dengan Islam masih benci. Akhirnya dijawablah tadi, aku akan menjumpai Rasulullah di Safa. Aku akan membunuhnya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Nu'aim bin Abdullah tadi memberitahu, bukankah adikmu sendiri juga beserta suaminya baru saja masuk Islam? Akhirnya dia terkejut, Umar terkejut.
Berarti kaget. kalau dari cerita awal ini berarti dari adiknya Umar sendiri sudah masuk Islam juga. Sudah lebih dulu masuk Islam. Dan itu baru tahu, Umar itu baru tahu. Jadi Umar tidak tahu saja. Tidak tahu. Ketika baru bertemu dengan Wahid bin Abu di jalan tadi, baru tahu dan itu bahwa Anda masuk Islam. Kan? Peserta suaminya. Akhirnya balik arah kan? Umar itu balik arah. Gak jadi Gak kesapa. jadi ke sofa menjumpai Rasulullah, tetapi balik arah malah pergi ke rumahnya adiknya. Ya. Yang adiknya bernama Fatimah binti Khattab. Ya, Fatimah binti Khattab. Sampailah tiba di depan rumahnya, beliau mendengar Umar bin Khattab itu mendengar Fatimah beserta suaminya sedang membaca. Ya, dikatakan membaca surat At-Taha. Surat Taha. Ketika membaca surat Taha, terdengar sampai luar saja bacaan itu. Akhirnya Umar datang, masuk, tek. Nah, langsung membuka pintu. Akhirnya ditanya sama Umar, "Wahai Fatimah, apa yang kamu baca tadi?" Sontaklah Fatimah tadi terkaget ya. Kenapa ini marah-marah? Datang marah-marah. Ada apa ini? Dalam hatinya seperti itu. Ya, terkejut dia melihat dari Umar yang marah-marah datang. Akhirnya Fatimah menjawab, "Kami tidak membaca apa-apa, wahai Umar. Kami tidak membaca apa-apa. Jangan bohong." Kata Umar, "Saya tadi mendengar sesuatu yang kalian baca dari Umar." Ya, akhirnya memaksalah tadi Umar itu untuk Fatimah memberitahu kepadanya. Gitu. Akhirnya Fatimah mau memberitahu apa yang dia baca ketika Umar itu bersuci dulu. Ya, artinya mungkin ketika itu bersuci dalam artian cuci muka dulu, cuci kaki dulu, yang ditenangkan dulu. Akhirnya dikasih tahu lah, dikasih unjuk lembaran, berupa lembaran yang isinya surat Taha tadi. Dan Umar itu membaca dari awal hingga akhirnya menjumpai di ayat 14. Menjumpai ayat 14 itu yang insya Allah bunyinya innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni. Ya. Wa aqimus sholata li dzikri. Ya. Di ayat itu beliau Umar tadi mulai terketuk hatinya, mulai terketuk, ya, mulai sedikit ada hidayah seperti itu. Oh, Wah, dari ayat itu bisa. Dari ayat itu. Dari ayat itu ayat 14 itu surat At-Taha, surat Taha, ya. Beliau pas baca ayat 14 terketuk, innani Allah. Artinya apa? Sesungguhnya aku kata Allah ya, inna Allah la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku kata Allah. Fa'budni maka sembahlah aku. Itu artinya. Terus wakim dan dirikanlah, kerjakanlah as-salat bidzikri, salat untuk mengingatku. Nah, maka dari situlah muncul hidayah Allah bahwa Umar itu langsung seketika itu masuk Islam. Beliau keluar menemui Rasulullah dan akhirnya menemui Rasulullah, dia masuk Islam membaca syahadat. Selang beberapa waktu kemudian beliau pada yang pertama kali berani mengikrarkan diri, ya, mengikrarkan diri sebagai Muslim, sebagai Islam, ya, keluar dari kafirnya tadi di depan Ka'bah. Masya Allah ya. Jadi Umar itu setelah dibaiat oleh Rasulullah untuk biasanya adalah untuk masuk Islam saja. Ya, betul. Berarti beliau langsung ke Ka'bah ya, karena kita tahu bahwa Ka'bah itu kan pusat peribadatan saja. Jadi betul. Tempat ramai sehingga langsung sekali. Ya, langsung berani ikhlas ya. Berani ikhlas. Luar biasa itu Umar. Makanya siapa sih yang tidak tahu dengan Sayyidina Umar gitu kan? Bahwasanya Sayyidina Umar itu adalah sosok yang sangat memberani, ditakuti oleh siapapun ketika itu. Gitu kan? Bahkan ada sebuah cerita ya, sampai malaikat saja takut. Malaikat juga takut. Bahkan bukan cuma malaikat, setan ketika lewat di depannya itu pergi ya. Sangat luar biasa sekali Sayyidina Umar. Luar biasa. Ini adalah berkat doa dari Nabi Muhammad SAW. Islamnya atau hidayah yang diberikan kepada Umar itu sehingga dia masuk Islam itu berkat dari doa dari Nabi Muhammad SAW. Apa bisa tahu kan? Berarti atau ini bisa doa-doa itu berarti emang seperti yang
pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu, kayak doanya Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Ya. doanya Rasulullah kepada Abu Ya, Hurairah, Ustaz, betul. ya. Ya. Ini umat juga termasuk yang mendapatkan Termasuk berkah doa ya, Ustaz, ya? yang mendapatkan Oh, berkahan subhanallah. doa dari Rasulullah SAW. Bagaimana doanya? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umar ini. Ya, Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan salah satu Dua Umar. Ya. Nah ini tadi kenapa ada Umar? Nah Umar yang pertama adalah Umar bin Hisham. Amr bin Hisham, bukan Umar. Amr bin Hisham, atau yang dikenal dengan Abu Jahal. Nggak bisa. Abu Jahal. Rasulullah berharap Abu Jahal itu menjadi Besar Islam juga ya awalnya, Ustaz? Awalnya seperti itu. Kemudian Umar yang kedua adalah Umar bin Khattab ya. Jadi ya. Tapi yang terpilih ya yang Umar bin Khattab. Masya Allah, yang diberi hidayah itu ya akhirnya Umar bin Khattab. Masya Allah. Nah kalau kita tidak belajar, tidak baca seperti ini kan kita tidak tahu ya. Iya. Ini pelajaran dari kita, perbanyaklah untuk membaca. Gitu kan. Ya. Baik saudara-saudaraku, asli yang dirahmati Allah. Tadinya memang hidayah Allah itu akan turun kepada Abu Jahal ya, Amr bin Hisham. Awalnya akan turun. Sila diriwayatkan seperti itu. Tetapi bagaimana? Kok tidak jadi? Gimana? Karena beberapa riwayat mengatakan bahwa ketika itu Abu Jahal duduk dalam posisi dia mentasbih. Mentasbih tangan ya. Duduk tapi dengan mentasbih tangan. Dan itu enak sekali ya, posisi yang enak itu untuk duduk dan kayak gini ya, dibeginikan, ditasbih gitu kan. Akhirnya hidayah tidak jadi turun ya, karena Abu Jahal yang tangannya seperti ini gitu ya. Oleh karena itu, oleh para ulama ya, mewanti-wanti kepada kita hindari gitu, selalu mentasbih seperti ini. Apalagi ketika kita tidur ya, enak sekali gitu ya, posisi tangan seperti ini. Nah yang baik itu yang biasa ya, seperti ini ya, atau doa jangan seperti ini. Ya seperti itu Ustaz. Masya Allah. Jadi rahasianya pelajaran baru buat saya juga saat ini. Ya. Yang terpilih adalah Umar bin Khattab dan yang tetap kafir adalah Amr bin Hisham ya, yaitu Abu Jahal ya, yang sangat luar biasa. Kenapa Rasulullah mengharapkan dua orang ini? Kita tahu mereka memiliki kewibawaan, orang yang berpengaruh ya, di komunitasnya, dan mereka bisa mengajak orang untuk mengikuti dengannya gitu ya. Sehingga ketika Nabi Muhammad lewat di suatu pasar ya, itu melihat Umar itu sedang berantem gitu istilahnya, sedang perang atau berantem lah teman-temannya, dan dia menang gitu kan. Ketika itu Nabi Muhammad ingin memiliki keinginan bahwasanya orang Islam itu harus punya seperti ini, agama Islam itu harus punya sosok seperti Umar. Nah, akhirnya beliau berdoa, dikatakan bahwa yang lain Allahumma izzal Islam fi Umar. Langsung disebutkan saya, Iya, khususkan langsung. Allahumma izzal Islam fi Umar. Iya, doanya seperti itu insyaallah. Umar bin Khattab, subhanallah ya, kalau kita lihat sepak terjangnya ya, rata-rata perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah ya, itu tidak terlepas dari keberhasilan Umar saat memimpin perang pasukan itu ya, luar biasa. Jadi bisa dikatakan Umar ini sebagai tangan kanan Rasulullah SAW. Jadi ketika awal masuk Islam pun Rasulullah senang sekali, bangga, bahagia sekali ya. Sehingga Rasulullah dikatakan dalam suatu riwayat itu mendoakan, ya, sontak gitu, mendoakan spontan aja, mendoakan Umar, insya Allah engkau sebagai penghuni surga. Masya Allah. Berarti dia termasuk Mubasyirin bil Jannah. Mubasyirin bil Jannah, ya, termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga itu. Ya, ya betul. Kemudian dikatakan juga penduduk yang di bumi dan di langit seluruhnya bersorak gembira dengan masuknya Umar ini. Dan terbukti sejak Umar bergabung dalam Islam, masuk dalam Islam, ya, Islam
memiliki kejayaan. Ya. Islam ditakuti di mana-mana. Ya, artinya Islam memiliki kewibawaan di mana-mana. Nah, oleh karenanya beberapa hal yang kita bisa ambil ibrah dari Umar ini, bahwasanya Umar itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita kan benar. Kenapa kebenaran kita sembunyi-sembunyikan? Artinya ketika itu kan perang ada dua macam saja, yaitu sirran dan jahran, ya. Yaitu secara rahasia dan secara terang-terangan. Ya. Makanya ketika melihat Rasulullah itu sirran, berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab bertanya, ya kenapa kita sembunyi-sembunyi padahal kan ini kebenaran? Ya. Rasulullah bilang ini tidak imbang, kekuatan kita tidak imbang. Langsung bergegas itu yang namanya Umar bin Khattab langsung ke pembesar-pembesar Quraisy, kafir-kafir Quraisy, didatangi satu persatu. Dia bilang dewan-dewan tidak takutin, siapa yang mengganggu dakwah Rasulullah lagi, maka aku tidak akan segan-segan membunuh kamu. Luar biasa ya. Ya ibadah seperti itu bahasa lainnya ya. Dan itu memang berpengaruh ya. Luar biasa semenjak saat itu dakwah dilakukan jahran secara terang-terangan, luar biasa. Jadi karena mungkin bahasa kasar kita adalah pentauan orang kafir sudah dipegang kita Pentauan saja. sudah dipegang Jadi sama Umar. agak ketika orang kafir mau bergerak pasti mikir Umar saja. Iya Umar. Seperti Dan itu, ketika gitu. itu dia kan Umar ditakutin di mana-mana kan seperti itu. Jadi tidak salah pilih bahwa Rasulullah menginginkan Umar ini sebagai pembesar, salah satu pembesar Muslim. Dan juga Umar itu keluar daripada apa ya? Kalau beribadah itu jangan disembunyikan. Artinya apa? Kalau kita berbuat baik sebisa mungkin kita tunjukkan kepada yang lain, tetapi dengan niat tidak riya. Kenapa? Karena itu menjadi apa? Motivasi kepada yang lain. Dan ini menjadi motivasi kepada yang lain dan ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Tidak semua amal kebaikan yang kita lihatkan kepada orang lain itu riya, bukan. Tapi bisa jadi itu adalah dakwah kita, bagian dari dakwah kita, bagian dari ajakan kita kepada yang lain untuk mengikuti. Oh ini loh saya, maka kalian juga harus seperti saya, ikut dengan saya seperti saya. Nah seperti itu Umar ya, sampai seperti itu. Sampai Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat Jibril ya, dalam kitab Nasihat Ibad, Sifli an hasanatin Umar. Sifli an hasanatin Umar. Ya wahai malaikat Jibril, sifatilah ini kepadaku. Bagaimana sih sifatnya Umar itu? An hasanatin Umar, dari sifat-sifat baiknya Umar. Maka malaikat Jibril menjawab, lau kana biharu dadan wa syajaru aqlaman lamma hasaratha. Seandainya lautan itu berubah menjadi tinta, kemudian pohon-pohon berubah jadi pulpen, pena, maka mereka tidak akan sanggup menghitung atau menggambarkan betapa baiknya Umar bin Khattab, betapa bagusnya, betapa menggambarkan kebaikan Umar ini luar biasa ya. Jadi seakan-akan kalau kita mau ngitung tuh nggak bisa, Nggak bisa. Ya, saking baiknya deh. Saking baiknya, banyak sekali kontribusi yang luar biasa yang diberikan oleh Umar ini, luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sekali lagi mari kita ambil ibrah dari pelajaran Sayyidina Umar ini ya, bahwasanya orang kalau yang berbuat baik kemudian ditampilkan ke permukaan itu jangan kita seuzon bahwa orang itu riya, bukan, tetapi bisa jadi itu adalah dakwah, bagian dari dakwah atau ajakan kepada kita untuk berbuat baik pula. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Demikianlah sebuah kisah dari Sayyidina Umar, profil beliau, bagaimana beliau bisa masuk Islam, terus kemudian penyebabnya apa, kemudian sepak terjang beliau bagaimana setelah dia itu masuk Islam. Ini sangat luar biasa sekali, dapat kita ambil kesimpulan bahwa memang salah satu yang dapat kita ambil kesimpulan, lagi-lagi mukjizat Al-Quran itu dapat meluluhkan hati
meluluhkan hati yang istilahnya bahasanya orang kafir mengatakan Umar lah rajanya orang kafir, tapi dengan ayat innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholata lidzikri, dia dapat luluh dan dapat ikrar kepada Rasulullah mengakui bahwa dia adalah sekarang masuk Islam. Ini sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Yang kedua, ini dapat kita ambil kesimpulan lagi bahwa lagi-lagi doa Rasulullah SAW, Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Ya Allah, semoga kita semua dapat doa Rasulullah SAW. Artinya dengan sering baca sholawat kita juga mendapatkan keberkahan kepada beliau, sehingga kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang didapatkan oleh para sahabat selanjutnya kepada kita. Yang kemudian yang ketiga, kita sebagai seorang muslim dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus dakwah. Lagi-lagi apapun yang harus kita dapatkan dari agama Islam, kita kontribusikan lagi balik kepada Islam. Kita mengajak lagi kepada Islam seperti Abu Bakar. Seperti Umar. Umar sampai seperti itu saat ikrar, kemudian beliau barang siapa mengganggu dakwahnya Nabi Muhammad, saya lah yang akan menghadapinya. Seperti saja. Artinya ketika dia masuk Islam, berarti kita harus ajak balik untuk agama kita. Nah, ini yang dapat kita ambil kesimpulan. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat kami simpulkan pada kesempatan hari ini, bahwa tentang profil Sayyidina Umar. Semoga kita dapat istifadah dari kisah ini sehingga kita menjadi hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang bisa berjuang dengan Allah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari kami selaku Muqassimul Awqat atau moderator pada kesempatan siang hari ini, apabila ada kekurangan baik ahwaliah kami atau akwaliah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.